Salam olahraga. Nah, hari ini Didi lagi ada di lapangan basket Universitas Bina Dharma dan akan mengajak pecinta olahraga sekalian untuk berbincang-bincang dengan pelatih dari Universitas Bina Dharma ini sendiri. Kita ada Pak Jun. Halo Pak. Halo Pak Ali. Ya. Nah, kita pecinta olahraga sekalian, Bapak Jun ini dulunya adalah atlet basket ya Pak. Mungkin bisa sedikit diceritakan tentang keatletan itu sendiri. Wah, kalau saya dulu semenjak SMA saya sudah berkecimpung di basket, terutama ketika saya di SMA Metodis, terus SMA 2, itu saya sudah semenjak kelas 1 SMA udah mulai jalan. Belajar. Oke. Sekarang kita langsung aja ya Pak berbicara tentang basket itu sendiri. Mungkin ada beberapa filosofi yang tentang basket ini sendiri mungkin bisa Bapak ceritakan. Kalau filosofi basket itu ada 3, Mbak. Ya. Pertama, kita harus mengenal body contact atau benturan. Permainan basket ini cenderung akan benturan, gitu. Nah, itu salah satunya filosofi. Pertama, body contact. Kedua, teamwork. Ya. Teamwork ini permainan tim, bukan permainan individu atau permainan perorangan. Ini permainan tim. Jadi, secara otomatis harus tim yang dijaga. Nah, terus yang ketiga ini permainannya ini dinamis, bergerak. Oke, bergerak terus. Bergerak ya, terus harus pinter cari posisi, harus bisa baca kawan, membuka gerak kawan sendiri. Nah itu. Jadi ada 3 filosofi yang harus dipahami sebelum kita memasuki basket lebih jauh. Ya. Nah, itu ada 3, satu body contact Pak Ali, kedua teamwork. Kerja sama tim, teamwork, dan ketiga dinamis, bergerak. Nah, untuk jumlah pemain basket dari Universitas Bina Dharma ini sendiri, ada berapa pemain inti dan untuk ada beberapa pemain cadangan? Kalau pemain inti di permainan basket ini, Mbak, kita sebetulnya semuanya inti, Mbak, karena ini mencakup kerja sama tim. Tidak ada yang inti, tidak ada yang inti, juga tidak ada yang cadangan. Itu saling melengkapi. Yang pasti saat bermain mereka harus 5 jumlah pemain pertama. Selainnya itu pemain cadangan atau pelapis. Nah, jumlah keseluruhan kalau di pertandingan yang resmi 12 orang. Jadi ada 12 orang pemain Bina Dharma ini sendiri ya. Nah, saat pertandingan itu untuk waktu permainannya sendiri bisa dijelaskan dengan pemirsa di. Kalau pertandingan basket ini kan sudah. Kalau zaman dulu itu Mbak, cuma 2 kuarter. Satu kuarternya itu 20 detik. 20 menit. Okay. Maaf, 20 menit. Jadi kalau satu kuarter 20 menit, pada zaman di era tahun 90-an itu 2 menit, 2 kali Mbak. Jadi 40 menit. Nah, setelah di atas tahun 2000 itu udah mulai memakai 4 kuarter peraturannya Mbak. Jadi satu kuarter dipukul 10 menit. Oke. Nah, jadi dikali total 4. permainannya 40 menit. Ya. Oke. Kita
kita langsung aja masuk ke pertanyaan intinya, yaitu peraturan dasar dari permainan bola basket ini sendiri. Atau mungkin ada larangan-larangan selama pertandingan berlangsung atau seperti apa? Pak Ali bisa jelaskan? Sebenarnya permainan basket sendiri itu permainan yang unik sebenarnya. Jadi peraturan dasarnya adalah saat kita memegang bola tidak boleh berlari, menggunakan harus dribble. Tapi setelah dribble tidak boleh ditangkap, kemudian dribble lagi. Oke. Kemudian langkah untuk layup itu tidak lebih dari 2 langkah. Langkah ketiga sudah walking. Kemudian tidak boleh berbenturan secara langsung karena ada jarak lebih kurang 1 lengan dari Sesama pemain ya, lawan oke. Kalau untuk teknik dasar yang fundamental yang seperti kita sudah perbincangkan sebelumnya, itu mungkin ada cara-cara yang baik dan benar ataupun cara-cara memegang bola atau operan bola itu seperti apa, Pak? Oke, Iya. cara memegang bola yang benar sebetulnya gini, Mbak. Setiap bola basket itu ada ulir, Mbak. Ulir ini. Nah, ini punya maksud, Mbak, sebetulnya. Kalau kita megang bola basket itu harusnya seperti ini. Ini ulir ini, nih, gini. Oh, jadi Makanya seperti dibentuk. pegang mangkok ya, Pak ya? Jadi Ha-ha. kekuatan kita megang bola gini Oke. boleh dicoba. Kita praktekkan kalau dia megang seperti ini, kita pukul itu nggak lepas. Nah, salah satunya memegang bola basket yang benar. Seperti ini. Nih. Jadi nggak lepas. Nah, kalau Anda pegang sembarang gini, itu mudah sekali lepas saat dipukul. Nah, jadi ini gerakan yang salah. Nah, Yang salah tuh seperti ini. Nah, sedangkan Kalau yang dipukul, benar yang seperti ini. sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang benar. Jadi cara memegang bola pun ada tekniknya, gitu Mbak. Oke. Diperlihatkan ke kamera. Oke, coba Joam pukul bolanya. Seperti itu. Nah, posisi tangan harus seperti gimana, Pak Ali? Ya, seperti itu. Oke, itu cara memegang bola yang benar. Nah, terus masalah filosofi. Iya. Silakan. Apa nih masalah fundamental basket itu sebetulnya simpel, cuma 3, Mbak. Pertama dribble. Oke. Dribble nanti kita bisa peragakan kalau Oke. memang itu. Dribble, satunya passing. Passing. Passing ini akan pecah lagi sama dengan dribble. Dribble juga ada pecahnya, terus passing ada pecahannya lagi. Ada beberapa macam passing yang baik dan benar. Terus satunya lagi shooting, Mbak. Oke. Shooting. Cuman ada 3 kalau fundamental dalam olahraga basket ini. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan apa itu dribble, apa itu passing dan shooting tadi? Mungkin bisa lebih dijabarkan lagi, Bapak? Ini salah satu dribble basket yang harus kita pahami, yaitu speed dribble. Speed dribble gerakannya seperti ini. Speed dribble ini cenderung ke bolanya kalau bisa didorong ke depan dan di bawah berlari. Itu. Nah, sedangkan satunya yang sering dipakai itu namanya power dribble, membenturkan badan ke lawan sambil dribble. Nah, itu salah satunya seperti gerakannya seperti ini. Nah, menghadap sini, Li, menghadap sini. Nah, oke. Ya. Nah, itu power dribble. Sebetulnya permainan basket ini dribble itu banyak. Cuman yang sering dipakai atau yang umumnya dipakai oleh pemain tersebut speed dribble atau power dribble. Itu aja. Kita lanjut ke yang passing, Pak. Nih, kalau passing gimana nih, Pak, pembagiannya lagi? Kalau pembagian passing itu cuma ada 3 ya, Mbak ya. Iya. Satu head pass namanya. Head pass itu Oke. di atas. Kedua chest pass Oh, di dada, Oke. di bagian dada, mendatar maksudnya. Ketiga bone pass. Bone pass tuh ngelewati Dipantulkan. lantai, Oke. dipantulkan Oke. ke lantai. Makanya dibilang bone pass. Jadi bisa kita praktekkan sekarang. Oke. Mengingat basket ini ada 3. Pertama tadi dribble tadi sudah dijelaskan. Terus kedua itu namanya passing. Passing ini ada 3. Pertama passing head pass, itu passing ke teman atau ke orang
dari tangan ke atas, terus di atas kepala. Seperti ini gerakannya. Nah, ya, ini namanya head pass. Ada satu lagi passingnya chest pass. Bola dipassing, dilempar ke arah teman, ke arah dada, sejajar dengan badan. Bisa dilihat di sini. Ya, satu lagi passing bound pass. Itu memantulkan bola ke lantai, ke arah teman atau pemain kita yang lain. Gerakannya seperti ini. Ya, itulah gerakan-gerakan passing yang ada di basket ini. Oke, satu lagi masalah fundamental basket tadi kita sudah jelaskan. Pertama dribble, kedua passing, ketiga shooting. Shooting itu sebetulnya ada cara yang baik. Seperti gerakan ini namanya gerakan shooting follow through. Kaki sama tangan tuh sama. Ya, coba dilihat sekarang. Ya, seperti itu. Oke, itu aja. Sebetulnya shooting cuman itu yang terbaik. Oke Pak, kita masuk ke peraturan dasar permainan. Mungkin bisa Bapak jelaskan peraturan-peraturan apa saja yang ada di saat permainan berlangsung, Pak? Oh, kalau peraturan di permainan itu ada namanya foul, Mbak. Oke. Ada namanya walking, terus ada namanya illegal block, illegal defense. Oke. Itu ada banyak peraturannya, cuman kita garis bawahi ketika foul pelanggarannya seperti apa gitu, itu beda-beda Mbak. Nah, kalau traveling itu gerakannya lebih dari dua langkah. Kalau foul itu cenderung melanggar lawan. Melanggar yang seperti apa itu, Pak? Pelanggaran seperti menabrak lawan dengan sengaja. Dia lagi dribble atau lagi bawa bola, tahu-tahu dari belakang ditabrak, itu foul namanya. Atau memukul bola tapi bukan bola yang dipukul, tangan yang dipukul. Nah, itu namanya foul. Sedangkan traveling itu gerakan yang tidak seirama. Ketika dia dapat bola, dia dibawa bawa lari bolanya, itu nggak boleh. Atau perpindahan poros kaki. Perpindahan poros kaki mempengaruhi juga, itu ada gerakan traveling atau walking, nah, seperti itu. Nah, terus ada yang tadi illegal block, ketika kita mau menutup lawan, saat kita melakukan offense itu banyak yang cara permainan kita itu blok gitu kan, Mbak. Nah, itu blok yang benar itu ada jarak di antara pemain lawan sama kita. Nah, yang namanya illegal block itu dia nggak ada jarak, Mbak. Nggak ada jarak tapi langsung melanggar pemain tersebut, menutup gerak lawan tanpa ada space atau jarak. Nah, itu namanya illegal block. Illegal defense juga seperti itu, hampir sama. Illegal defense ketika kita defense kita melakukan pelanggaran. Nah, itu defense itu pertahanan ya, Pak? Iya, defense itu pertahanan. Kita dalam keadaan diserang, kita bertahan, defense melakukan pelanggaran. Oke. Illegal block tadi ya. Illegal defense. Oh, illegal defense. Nah, Bapaknya mungkin ada yang ingin ditambahkan tentang pelanggaran-pelanggaran ini? Yang tadi cenderung hampir sama sih. Oke. Tadi yang membawa bola pada 3 langkah, 2 langkah, terus melakukan tabrakan dengan pemain lawan dengan sengaja. Dengan sengaja, oke. Nah, Bapak, di dalam basket ini sendiri pastilah ada kesulitan-kesulitan yang namanya melatih ya, Pak. Mungkin apa sih caranya Bapak untuk memotivasi anak-anak dan menyatukan pikiran saat permainan itu sendiri? Kalau saya cenderung gini ya, Mbak, ke anak-anak dari hati mereka sendiri. Gitu. Kemauan, terutama kemauan individunya sendiri. Kalau mereka ada kemauan kan pasti ada jalan gimana kita bisa membuka wawasan kita. Mungkin kita mau belajar gitu, mau capek, mau mengorbankan waktu untuk keinginan kita yang pengen main basket yang benar tadi. Nah, dari situ mungkin
1, 2, 3 orang yang seperti itu nanti anak-anaknya akan ikut ya Pak akan ya? ikut. Oke. Itu kalau saya, tapi nggak tahu kalau Gimana Pak nih Ali Pak, sendiri. kalau Bapak sendiri? Yang susah tuh sebenarnya menyatukan sifat dari pemain. Oke. Karena tiap individu kan Pasti berbeda ya Pak ya? Di sini kami berdua itu dituntut untuk meramu yang sifat orang yang berbeda-beda di Oke. satu tim yang mungkin beratnya tuh di situ. Tapi selama anak-anak kuat kemauannya untuk bisa, insya Allah kita akan dukung dan mereka berusaha untuk bisa jadi satu tim yang solid. Jadi intinya adalah keyakinan ya Pak Iya, ya? Keyakinan benar. dari diri sendiri. Nah Pak, kalau untuk tips menjadi pemain basket handal nih, gimana? Mungkin bisa share ke pecinta olahraga sekalian. Kalau masalah tip pemain basket ini sebetulnya tergantung dari SDM terutama Mbak. Oke. Kalau masalah postur itu kalau menurut saya tidak terlalu mempengaruhi. Yang penting anak-anak ini mau gitu. Seumpama ada yang tinggi tapi lambat gitu kan. Kita ada kemauan dia untuk latihan yang benar, ini benar, pasti bisa. Gitu. Pasti bisa. Nggak ada istilahnya olahraga ini nggak bisa. Yang penting ada kemauan, pengen belajar, terus apalagi Pak Ali mungkin bisa ditambahin. Ya, pelatihnya juga yang peranan di situ. Mungkin ada syarat-syarat khusus nggak Pak untuk menjadi pemain basket itu? Ya latihan. Yang pertama ya, yang paling penting itu latihan, ingat dan latihan, itu Oke. aja. Nanti kebentuk sendiri. Nanti terbentuk sendiri. Banyak malah pemain-pemain juga yang ukurannya nggak besar-besar, tapi malah bisa Malah mampu ya Pak Iya. ya? bersaing dengan Oke. besar. Nah Pak, terakhir, kalau untuk harapan dan pesan-pesannya Bapak sekalian untuk anak-anak basket binaan Bina Dharma ini seperti apa ke depannya? Kalau harapan saya sih kalau bisa Bina Dharma ini semakin berkembang, Oke. anak-anaknya semakin mau turut serta di dalam olahraga ini, ya kan? Karena kita lihat juga Bina Dharma ini bukannya kecil, ya kan, Mbak? Bina Dharma ini satu naungan yang mungkin beberapa Besar ya, Pak? beberapa watak, mungkin daerah-daerah juga bisa bergabungnya di sini. Nah, itu aja harapan saya supaya anak-anaknya mau gitu, Mbak, mau bawa Bina Dharma ini ke ajang yang lebih tinggi lagi. Supaya jadi kebanggaan juga ya Pak jadi ya? kebanggaan diri sendiri. Bukan hanya di Bina Dharma. Oke. Entah di Nasional daerah, ataupun, kancah nasional maupun internasional juga kalau bisa ya kalau Pak ya? bisa, itu aja. Oke. Harapan saya. Oke. Bapak ya, ada harapan? Oke, sama aja. Itulah. Kalau bisa ya Bina Dharma ini juga menjadi universitas yang besar dengan anak-anak ini. Oke. Biar lebih bertambah besar lagi. Bisa terdengar gaungnya tuh sampai. Oke. Ya, terus kita doakan sama-sama ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas perbincangannya, Pak. Iya. Nah pemirsa, itulah tadi perbincangan Didi dengan pelatih basket dari Universitas Bina Dharma. Semoga tayangan ini bermanfaat. Didi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.